Selamat pagi Ananda. Bagaimana keadaan kalian untuk hari ini? Apakah kalian siap belajar bersama dengan Ibu Isma? Ya, Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan yang tetap semangat, dalam keadaan yang baik dan sehat untuk kita bersama-sama dapat belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2. Nah, yuk Ananda, kita bersama mulai ya pembelajaran kita untuk hari ini. Ananda, apakah kalian masih ingat bahwa pada pembelajaran yang lalu Ibu Isma sudah pernah memberikan tugas kepada kalian untuk membacakan sebuah puisi. Dan tentunya kalian masih ingat apa sih yang harus diperhatikan saat kalian membacakan sebuah puisi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyimak pembacaan puisi. Ananda, saat menyimak pembacaan puisi, perhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasi, intonasi, dan ekspresi pembaca puisi. Masih ingatkah kamu apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Ya, artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Intonasi berarti ketepatan nada, dan ekspresi berarti raut wajah. Saat membaca puisi, setiap kata sebaiknya diucapkan dengan perlahan agar terdengar jelas. Pembaca puisi juga harus memperhatikan penekanan suara pada kata-kata tertentu. Selain itu, ekspresi pembaca puisi juga harus sesuai. Ananda, pada pembelajaran yang lalu pula, Ibu sudah pernah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat hiasan vas bunga. Hiasan vas bunga dapat berasal dari bahan alam atau dapat pula berasal dari bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Coba kalian perhatikan. Karet, plastik, plastisin, kain perca, benang wol, dan kertas adalah contoh dari bahan buatan. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut. Ada pemotong, perekat, dan pewarna. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat pemotong adalah gunting, atau bisa juga karter ya. Gunting atau karter digunakan untuk memotong bahan yang tipis, misalnya kertas, kardus, atau kain. Gunakan gunting di bawah pengawasan guru atau orang tua ya. Untuk siswa kelas 2 sekolah dasar memang masih harus dalam pengawasan orang tua. Kemudian alat selanjutnya yang kita perlukan untuk membuat kerajinan yaitu perekat. Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Perekat digunakan sesuai dengan jenis prakaryanya. Contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Lem adalah perekat dalam bentuk cairan dan selotip adalah perekat yang terbuat dari plastik. Nah, alat ketiga yang juga kita perlukan untuk membuat kerajinan yaitu pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat.
ada bermacam-macam pewarna seperti krayon, pensil warna, spidol warna, dan cat air. Ananda, hari ini kita juga belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah panjang benda. Ingat bahwa jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Jadi, jika kita melakukan pengukuran, kemudian satuannya masih berbeda, hal yang kita lakukan pertama adalah menyamakan satuannya. Jadi, Ibu ulangi, jika belum sama satuannya, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Untuk lebih memahaminya, yuk kita bersama memperhatikan bagaimana cara menyelesaikan masalah panjang benda dengan contoh soal yang telah Ibu buat ini. Panjang pita Ibu Made 5 meter. Ibu Made membeli lagi pita sepanjang 4 meter. Berapa sentimeter panjang seluruh pita Ibu Made jika disambungkan? Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, maka kita akan menjumlahkan panjang seluruh pita Ibu Made. Panjang seluruh pita Ibu Made adalah 5 meter ditambah 4 meter, sama dengan 9 meter. Ingat Ananda bahwa yang ditanyakan adalah berapa sentimeter panjang seluruh pita Ibu Made. Maka satuan meter yang tadi kita ketahui ada 9 meter, kita harus ubah menjadi satuan sentimeter. Jadi 9 meter sama dengan 900 sentimeter. Ananda, hari ini pada subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, kita juga belajar tentang pengalaman sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Ini bagian pertama ya. Jadi nanti ada bagian setelah ke tempat wisata. Namun hari ini kita belajar tentang pengalaman sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga sebelum kita pergi ke tempat wisata. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Nah, sebelum kita pergi berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut, seperti tempat yang ingin dikunjungi, makanan yang akan dibawa saat berwisata, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata, dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan untuk berwisata. Kamu dapat menyampaikan pendapatmu kepada ayah dan ibu. Kalian harus menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun. Jika ada perbedaan pendapat, kalian harus menerimanya. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Jadi, keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Ananda, pada pembelajaran yang lalu, kita juga sudah pernah belajar tentang makna dari sebuah puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar bagaimana cara menentukan makna kata. Kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui dengan menggunakan kamus. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau guru kalian. Ananda, dengan mengetahui makna kata,
kalian akan lebih mengerti isi puisi yang kalian baca. Jadi ketika kalian membaca puisi kemudian kalian tidak mengetahui maknanya, maka kalian harus mencari tahu apa arti dari makna kata itu dengan bertanya kepada orang tua kalian atau bertanya kepada ibu guru atau dapat juga mencari dalam kamus. Pada pembelajaran lalu ibu sudah pernah menjelaskan bahwa ada kamus bahasa Indonesia atau dapat juga kalian mencari dari kamus online dengan cara googling menggunakan paket data ya anak-anak. Nah Ananda, demikian pembelajaran kita untuk hari ini dari buku tema 5, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pada pembelajaran 1 dan 2. Ibu Isma berharap video pembelajaran kita hari ini dapat membantu Ananda untuk dapat memahami materi pada pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih Ananda, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.